Oke guys, jadi kita lagi ditugaskan untuk merancang aplikasi donasi darah berbasis website. Kemudian kita perlu memilih metode pengembangan yang tepat. Jadi mari kita bahas opsi yang ada. Menurut saya menyarankan untuk pakai prototype karena dengan prototype kita dapat membuat web yang langsung digunakan oleh klien. Apalagi kalau kebutuhan mereka berubah. Keuntungannya pendekatan ini lebih iteratif dan dapat lebih cepat direvisi. Iya, tapi jangan lupa prototyping bisa memakan waktu yang lama. Pertama, kita harus bikin prototype yang kemungkinan memerlukan biaya tambahan yang bisa jadi pertimbangan. Kalau waterfall bagaimana? Keunggulannya setiap tahap sudah jelas dari awal, jadi lebih mudah mengelola proyek karena semua pihak paham alur kerjanya. Tapi kelemahannya kurang fleksibel. Kalau ada perubahan kebutuhan di tengah jalan, kita bisa kesulitan karena ketahapan nggak bisa diulang. Tapi menurut saya Red lebih cocok untuk proyek ini karena memungkinkan kita untuk bekerja lebih cepat dan fleksibel. Kemudian website ini butuh waktu pengerjaan singkat dan Red bisa bantu kita bagi proyek ini ke dalam beberapa produk seperti beberapa modul. Jadi tiap bagian bisa selesai bertahap. Kemudian apalagi Red memberi ruang untuk umpan balik cepat dari pengguna. Jadi hasil lebih sesuai dengan keinginan klien. Saya setuju sih, karena RAS sendiri adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan siklus cepat bisa selesai dalam 30-90 hari. Dengan keterlibatan aktif pengguna, kita bisa dapat umpan balik langsung dari klien. Dan serta itu, RAG punya RAG punya beberapa kelebihan lain, sepertinya siklus perkembangannya dan lebih singkat dan keterlibatan penggunaan di setiap tahap. Jadi produk akhirnya biasanya lebih sesuai dengan ekspektasi klien. RAG memiliki cocok memang cocok diterapkan di proses proyek seperti ini karena website ini bisa dibagi menjadi berapa modul dan tim kita sudah familiar dengan teknologi yang dibutuhkan. Selain itu distribusi website ini cukup sempit jadi mudah diuji. Oke, jadi selain hemat waktu dan biaya, Arat memungkinkan kita untuk fleksibel dalam desain ulang, terutama kalau kalian butuh perubahan yang cepat. Tapi kekurangannya tetap ada. Red butuh keterlibatan pengguna yang aktif di setiap tahap. Dan kadang susah untuk melacak progres secara detail. Belum lagi proyek ini akan lebih menantang kalau tim kita tidak punya keahlian yang cukup khusus untuk metode ini. Beberapa aspek pendukungnya juga cukup kuat. Sistem ini standalone, jadi nggak perlu banyak integrasi. Fokus kita bisa lebih ke fitur website yang diinginkan klien daripada masalah kinerja tinggi. Selain itu, modul-modul kecil bikin pengembangan lebih mudah dikelola. Tapi tetap ada aspek yang bisa menghambat juga. Kalau kita perlu integrasi dengan sistem lain atau distribusi website luas, maka Red bisa jadi lebih kompleks. Itu mungkin butuh pengujian ekstra. Setiap itu kalau jika pilih RAG
tahapan pengembangan mulai dari perencanaan kebutuhan, lalu desain pengguna dengan prototip, kemudian pembangunan, dan akhirnya implementasi serta penguji. Tahapan ini melibatkan klien untuk memberi umpan baik langsung di setiap fase. Nah, jadi berdasarkan diskusi ini, kita putuskan pakai metode HRAT. Dengan fleksibilitas dan siklus cepat, kita bisa memenuhi ekspektasi klien tanpa mengorbankan kualitas. Oke, kita setuju. Red adalah pilihan tepat untuk website ini. Oke, baik. Saya akan membahas langkah-langkah untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi donasi darah berbasis website menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Tahap pertama kita lakukan adalah Requirement Planning. Pada tahap ini kita mulai dengan analisis masalah, termasuk mencari tahu apa saja kebutuhan masyarakat dalam proses donasi darah, mulai observasi beberapa situs website, dan wawancara dengan beberapa orang, ditemukan beberapa permasalahan umum yang sering terjadi. Permasalahan tersebut antara lain kesulitan menemukan donor darah yang tersedia, ketidaksesuaian lokasi antar pendonor dan penerima, hingga kurangnya media komunikasi alternatif selain website atau nomor telepon seperti Facebook, Line, atau Instagram. Dengan informasi tersebut, kami bisa merancang aplikasi yang dapat mempermudah proses donasi darah. Selanjutnya, kita masuk pada tahap desain sistem. Pada tahap ini kita merancang berbagai diagram yang dibutuhkan, contohnya konteks diagram yang memberikan gambaran interaksi umum antar sistem dan pengguna termasuk admin dan user. Kemudian ada use case diagram yang menggambarkan fitur-fitur yang tersedia untuk admin dan pengguna. Lalu entity representation diagram atau ERD yang menunjukkan struktur data dalam aplikasi ini. Terakhir ada flowchart untuk membantu pengguna memahami alur menu yang tersedia. Untuk tampilan aplikasinya kita memiliki beberapa halaman yang penting di mana ada main home utama, pengunjung bisa melihat informasi umum terkait donasi darah, ada login atau registrasi. Sedangkan di main user utama ada data permintaan donor darah yang disajikan dalam bentuk kartu agar mudah diakses. Selain itu, terdapat fitur live chat yang memungkinkan komunikasi antar pengguna. Admin memiliki halaman dashboard dan halaman khusus untuk mengelola data request dan pendonor. Di halaman ini, admin bisa mengedit, menghapus, bahkan memblokir akun untuk menjaga keamanan ketertiban. Terakhir kita masuk ke tahap cutover atau implementasi dan pengujian. Di sini adalah aplikasi akan diprogram dan diuji. Pengujian dilakukan dengan metode black box atau black box testing menggunakan teknik equivalence participation untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik.